Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, video kali ini video di mata kuliah kalkulus integral ya. Kita akan membahas terkait dengan integral tentu ya. Sebelumnya sebagai pengantar integral tentu kita akan membahas terkait dengan jumlah Riemann ya. Nah, ini pendahuluannya kemarin kita sudah menghitung aproksimasi luasan suatu daerah gitu ya dengan membuat partisi. Kemudian di video sebelumnya juga sudah kita bahas terkait dengan notasi sigma. Nanti kita gunakan untuk membuat bentuk jumlah Riemann dari suatu daerah ya, kurva dibatasi oleh kurva. Oke, sebelumnya pendahulu kita ya, Newton dan Leibniz, beliau tersebut telah memperkenalkan versi yang terdahulu atau versi yang mereka punya ya sebelum Riemann memperkenalkan dari konsep integral tentu ya. Namun konsep yang diperkenalkan oleh Riemann ini yang mempunyai bentuk yang lebih modern definisinya ya, dan yang kita gunakan sampai hari ini. Dalam perumusan definisi dari integral tentu ini kita dipedomani oleh gagasan ya yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu kemarin itu luasan, aproksimasi dari luasan ya dengan menggunakan partisi-partisi. Kemarin ada yang lower bound, upper bound itu ya, kemudian ada yang midpoint, titik tengah, kemudian notasi sigma ya. Kita punya itu sebagai gagasan yang kita gunakan nanti ya. Oke, dalam integral tentu gagasan pertamanya nanti kita punya jumlah Riemann ini ya. Oke, misal kita punya suatu fungsi ya dengan kurva yang biru itu ya. Jadi pada sistem koordinat kartesius kita plot suatu fungsi, misal barang fungsi di sana fx. Ini kita punya fungsi fx di sana. Ada kurva biru, kemudian kita buat partisi sampai n partisi ya dengan lebar yang sebarang di sana. Jadi ada n partisi dengan lebar sebarang ya. Lebar atau interval ya. Subinterval maksudnya ya. Kalau intervalnya dari A sampai B di sana, n partisi dari A sampai B intervalnya. Kemudian ada subinterval misalkan dari x0 x1 gitu ya, x0 x1 dan seterusnya yang masing-masing bisa berbeda ya. Kita simbolkan dengan delta x misal. Delta xi karena untuk setiap partisi sebarang gitu ya, partisinya bisa berbeda-beda lebarnya sehingga tidak seragam. Kita kasih indeks i, artinya partisi pertama misal di sana kita punya partisi pertama lebarnya adalah delta x1, partisi kedua lebarnya delta x2 dan seterusnya. Kemudian ada titik sampel yang kita gunakan nanti, ada ci ya, titik 2, ada CI di sana, ada C1, C2 dan seterusnya. Untuk partisi pertama kita punya titik sampelnya adalah C1, partisi kedua C2 dan seterusnya. Bisa berupa titik tengah, boleh. Bisa berupa titik ujung atau batasnya, boleh ketika di X0, ketika di X1 dan seterusnya. Kalau di situ kita ambil secara acak gitu ya. C1, C2 kita ambil secara acak asalkan ada di antara xi-1 sampai xi ya. Jadi ini ci, di mana ci itu ada pada interval xi dikurang 1 sampai xi ya. Karena kita mulainya dari x0 kan ya, maka kita punya c1 itu x0 sampai x1, c2-nya x1 sampai x2 dan seterusnya. Oke. Nah, ketika kita perhatikan kalau kemarin kita punya luasan,
maka kita bisa menghitung luasan dengan misal kita punya partisi ke N gitu ya. Luas dari partisi ke N, misalkan kita simbolkan AN gitu ya. Area dari partisi ke N ini kan sama dengan delta XN, artinya lebarnya, lebar ini, dikali dengan nilai fungsinya ketika di Cn. Kan begitu ya. Luas daerah ke N, atau secara umum kalau kita punya I, maka luas partisi ke I, oh salah, belum secara umum ini ya. Misal kita ambil yang Cn dulu nih ya, yang partisi terakhir itu ya, partisi terakhir. Nah, masalahnya kita punya nilai fungsi yang negatif di sana. Misal kita punya partisi ke 1, itu nilai dari FC1 itu adalah negatif ya, sehingga ketika kita gunakan di sana nggak cocok dia sebagai luas ya, nggak cocok sebagai luas. Nah, secara umum jumlahan-jumlahan ini nanti dia tidak merepresentasikan luasan ya. Karena apa? Karena ketika kita ambil FCN-nya ini nilai fungsi tersebut pada saat C tertentu dia tidak selalu positif, sehingga hasil dari ini nanti bisa jadi negatif dan itu bukan merupakan luasan. Jadi jumlahan Riemann di sana secara umum dia tidak merepresentasikan suatu luasan ya. Karena apa? Ya karena itu tadi, karena FCN-nya itu dia bisa negatif ya. Kalau delta XN-nya dia selalu positif, artinya lebarnya dia selalu positif ya. Jadi lebar ini selalu positif. Yang bermasalah adalah nilai fungsi itu ketika di Cn yang tidak selalu positif ya. Jadi secara umum nanti jumlahan Riemann itu dia tidak selalu mempresentasikan luasan suatu kurva ya pada interval A sampai B ya. Dia akan menjadi luasan kalau nilai fungsinya selalu positif ya. Jadi FCN-nya ini kita jamin positif, maka dia akan menjadi luasan. Tapi secara umum dia tidak ya. Sehingga nilai itu bisa positif, bisa negatif ya. Jadi AN ini nanti dia bisa positif, bisa negatif bergantung pada nilai fungsinya ketika di Cn gitu ya. Oke, misal kita punya partisi seperti itu ya, suatu partisi dari selang A dibagi menjadi N bagian, tidak perlu berpanjang sama atau berlebar sama tadi, kita pakai titik sampelnya C1, C2 dan seterusnya. Oke. Nah, maka kita bisa menyatakan jumlahan tersebut ya, jumlahan dari masing-masing luas itu sebagai sigma dari I1 sampai N nilai fungsi ketika di CI dikalikan dengan delta XI. Nah, gitu ya. Nah, inilah yang kita sebut dengan jumlahan Riemann ya. Atau Riemann sums ya. Jadi jumlahan dari bukan luas jadinya ya, tapi apa namanya, perkalian antara nilai fungsi itu dengan lebar partisi ya. Yang pendekatan awalnya kemarin kita punya luas karena F-nya selalu positif gitu ya untuk C dimanapun. Nah, secara umum kalau kita punya kurvanya seperti itu, ada sebagian interval yang mengakibatkan kurvanya di bawah sumbu X, ada sebagian interval yang menyebabkan kurvanya di atas sumbu X gitu ya, sehingga nilai fungsinya tidak selalu positif ya. Jadi ini kita punya Riemann sum, kita punya itu sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari FCI dikali delta XI gitu ya. Jadi itu adalah jumlah Riemann untuk F yang berpadanan dengan partisi P. Misalnya kita punya partisi P jadi ini adalah partisi P atau delta X nya tadi ya.
Oke, jadi kalau kita pakai sama dengan kan dengan notasi untuk Riemann-nya, kita punya ini adalah jumlahan Riemann dari P partisi gitu ya. Oke. Contoh. Jadi nilai dari ini bisa positif, bisa negatif ya. Jadi nilai dari itu bisa positif, bisa negatif, bisa nol juga ya. Bisa positif, bisa negatif, bisa nol. Jadi secara umum itu tidak merepresentasikan luasan ya. Secara umum, generally, jumlahan Riemann tidak merepresentasikan luasan ya, tidak sama dengan luas daerah itu yang dibatasi oleh kurva dan sumbu X ya. Contoh, hitunglah jumlahan Riemann untuk contoh 1 misalnya. Untuk fx sama dengan x plus 1, x dikurang 2, x dikurang 4 gitu ya. Atau kalau dijabarkan dia menjadi x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat ditambah 2x, kemudian yang satuannya 8 tambah 8. Oke, pada selang dari berapa, misal 0 sampai 5 ya. 0 sampai 5. Oke. Partisinya kita buat sebanyak 5 partisi ya. Dengan N sama dengan 5. Maka kita punya P-nya atau delta X-nya ya. Kita samakan misal sama dengan 1. Oke. Kemudian maka kita punya interval ya. Dari yang partisi pertama kita punya 01, partisi kedua kita punya 12, partisi ketiga kita punya 23, partisi keempat kita punya 34, dan yang terakhir partisi kelima kita punya interval dari 4 sampai 5. Kemudian misal kita ambil titik sampelnya ya, C1 sampai C5. C1-nya kita ambil 0,5 di sana. Kemudian di sini 1,5, 2,5, 3,6 misalkan, biar tidak titik tengah. Dan yang terakhir kita ambil titik ujungnya di 5 ya. Jadi kita punya C1, C2 sampai C5-nya itu, maka jumlahan Riemann-nya sama dengan sigma. Dari I sama dengan 1 sampai 5, FCI dikali delta XI. Oke, kemudian kita masukkan untuk C1, F dari 0,5, karena delta X-nya tadi sama semua ya, berarti kali 1, ditambah FC2-nya 1,5 dikali 1, ditambah, oh biar nggak sama sih, saya ubah dulu aja. Biar delta X-nya nggak sama,
Oke, ininya aja yang saya ubah. Partisinya berarti ya. Ini dari 0 sampai 1,1 misal. Kemudian 1,1 sampai 2, 2 sampai 3,2, kemudian 3,2 sampai 4, 4 sampai 5. Nah, biar nggak sama partisinya, maka kita ganti. Yang pertama, delta X-nya adalah 1,1 ditambah F yang kedua 1,5 dikali 0,9 jadinya ya 2 sampai 1,1 sampai 2 ditambah yang ketiga adalah C3 2,5 dikali 2 sampai 3,2 adalah 1,2 ditambah 3,6 nilai fungsi ketiga di 3,6 dikali 3,2 sampai 4 0,8 ditambah yang terakhir F5 dari 4 sampai 5 partisinya sepanjang 1. Oke, gitu ya. Maka kita punya itu F 0,5-nya, nah ini kita hitung, kita masukkan ke fungsi ini. Ya. F 0,5-nya kita punya 7, ini kalau kita mau hitung ya, 7,875 dikali 1,1 ditambah F 1,5-nya 3,125 dikali 0,9 ditambah F 25-nya negatif 2,625 dikali 1,2 ditambah F 3,6-nya negatif 2,944 dikali 0,8 ditambah yang terakhir F5-nya adalah 18 dikali 1 panjang intervalnya dan seterusnya dihitung sehingga kita punya nilainya adalah 23,9698 ya. Ya, jadi itu adalah jumlahan Riemann tidak merepresentasikan luasan sekali lagi ya meskipun hasilnya adalah positif di situ lebih dari 0 tapi dia sama sekali tidak merepresentasikan luasan bergantung pada grafiknya. Jadi nanti kalau kita gambar ketika nilai fungsinya pada selang 0 sampai 5 ini semuanya berada di atas sumbu X, maka jumlahan Riemann itu akan menjadi luas ya. Nilai dari luas ya, nilai dari luasan. Tapi ketika di sini kita punya negatif ya, kita punya sesuatu yang negatif di sana, it means that in some subintervals the value of f the value of f in 2.5 and 3.6 is a negative ya. So it doesn't interpret the area of the curve above the interval 0 to 5 ya. Oke. Jadi kalau kita gambarkan ininya itu tadi X pangkat 3 dikurang 5X kuadrat ditambah 2X ditambah 8 ya, kita sketsa grafiknya. Nah, misal seperti ini gambarnya akan nanti begini. Nah, jadi ketika di 2 ya, sekitaran itu dan 4, jadi di 2 tadi kan kita punya dia sama dengan 0 ya. Jadi akar-akarnya di situ kan kita punya negatif 1, 2 sama 4 tuh akar-akarnya yang menyebabkan dia 0. Atau kalau ini mau diperpanjang ke kiri bisa jadi begitu. Nah, terus turun ya. Ini terus naik. Jadi akar-akarnya adalah di 3 titik itu. Negatif 1, 2 sama 4. Pada interval 2 sampai 4 dia berada di bawah sumbu X sehingga nilainya negatif di sana tadi ya. 2,5-nya dia negatif, 3,6-nya dia negatif.
Kemudian 5, kita ambil partisi di sini 5. Kemudian di situ 0 ya. Jadi kita punya ini yang positif nilainya dari 0 sampai 2 sama 4 sampai 5 dia positif. Ketika di 2 sampai 4 dia nilainya negatif ya. Jadi nilai dari ini tadi 23,968 itu sama dengan luas atas dikurangi luas bawah ya. Interpretasinya bisa seperti itu. Jadi luas yang kuning dikurang luas yang coklat itu hasilnya adalah 23,9698. Kenapa? Karena ketika di coklat ini hasilnya tadi negatif jumlah rimennya ya, sehingga dia mengurangi ya, mengurangkan yang atas dengan yang bawah. Oke, contoh selanjutnya contoh 2 misal. Hitunglah jumlah Riemann untuk fx sama dengan x kuadrat plus 1 pada interval negatif 1 sampai 2 ya. Berapa itu? 3 ya intervalnya banyaknya. Dengan delta x yang sama ya. Delta x-nya seragam atau sama, yang sama dengan delta x-nya dibuat sama setengah misal ya 0,5, maka kita punya 6 partisi nantinya dengan titik sampelnya adalah titik tengah ya, dengan CI-nya midpoint dari masing-masing sub interval, sehingga kita punya intervalnya negatif 1 ya, sampai negatif 0,5, kemudian yang kedua negatif 0,5 sampai 0, yang ketiga 0 sampai 0,5, yang keempat 0,5 sampai 1, yang kelima 1 sampai 1,5, yang keenam 1,5 sampai 2 ya. Nah, kalau di Indonesia itu agak rancu ya kita membedakan karena pemakaian koma ya, desimal ya 0,5 ini kita pakai koma ya. Karena makanya kita sebutnya 0,5 karena dia pakai koma. Tapi ketika nanti muncul di interval seperti itu kan kita punya, jadinya kalau nulis kan negatif 1, negatif 0,5. Ada 2 tanda koma di sana ya. Tapi kalau secara internasional, kalau kita mau menyatakan desimal itu kita pakai titik ya. 0,5 misalnya, kita pakai poin jadinya, pakai titik ya, poin titik ya, 0,5 ya. Jadi lebih gampang dibedakan ya, ketika di sini maka kita punya negatif 1, negatif 0,5. Nah, lebih bisa dibedakan ya. Tapi nggak masalah, yang penting kita tahu maknanya ya. Oke. Jadi kalau mau membuat kita pakai titik juga boleh ya. Jadi kita sepakati di mata kuliah ini penggunaan desimal kita gunakan titik ya, kesepakatan. Nanti kalau misalkan di mata kuliah lain bergantung kesepakatan di kelasnya lagi ya, mau pakai koma atau pakai titik. Oke. Sehingga di sini kita ambil C1-nya adalah negatif 0,75, kita pakai titik ya, 0,75, kemudian ada negatif 0,25, kemudian ada 0,25, kemudian ada 0,75, 1,25, kemudian ada 1,75. Oke, sehingga jumlahan Riemann-nya akan menjadi sigma dari I1 sampai 6 ya, karena ada 6 partisi di sana. Kemudian FCI dikali delta X. Bisa pakai I boleh, tapi karena itu sama kita pakai delta X saja juga boleh ya. Oke, akan sama dengan
Yang pertama nilai fungsinya ketika di 0,75 negatif dikali 0,5 ditambah nilai fungsinya ketika di negatif 0,25 dikali 0,5 ditambah yang ketiga 0,25 dikali 0,5 dan seterusnya ya, sampai yang terakhir adalah 1,75 dikali 0,5 ya. 0,5. Oke. Nah, nanti itu hasilnya adalah 0,59 5,375 ya. Nah, kalau kita gambar ya, fungsi ini x kuadrat plus 1 dia parabola menghadap ke atas ya, dengan titik puncaknya ada di 0,1 ya kan. Jadi kalau kita gambar kita punya seperti itu. Nah, parabola menghadap ke atas, titik puncaknya ada di 0,1, kemudian partisinya tadi dari negatif 1 sampai 2 ya. Nah, kita punya itu. Nah, karena dia berada di atas sumbu X semua ya, maka jumlahan Riemann itu merepresentasikan luasan ya, merepresentasikan di area of the shaded region itu ya, di area yang diarsir kuning itu. Kenapa? Karena semuanya nilainya positif di sana ya. F negatif 0,75 positif, nilai fungsi ketika di negatif 0,25 positif, dan seterusnya sampai di 1,75 dia juga positif ya, karena kurvanya berada di atas sumbu X pada interval negatif 1 sampai 2. Sehingga jumlah Riemann itu akan merepresentasikan sebagai luasan daerah yang dibatasi oleh itu. Jadi secara umum jumlah Riemann tidak menyatakan luasan. Kita punya contoh 1 dan 2 yang berbeda di sana ya. Oke. Nah, sekarang kita ke definisi integral tentu ya. Bentar. Oke, kita punya ini. Definisi integral tentu ya. Diberikan seperti itu. Diberikan suatu fungsi f ya, sebarang fungsi terdefinisi pada suatu selang AB ya. Terdefinisi artinya setiap anggota pada interval A sampai B itu dia punya nilai di fungsi tersebut ya, terdefinisi. Kemudian jika limitnya itu ada, limit dari ini, tidak kelihatan, limit dari itu ada, ya. Jadi limit untuk delta X mendekati 0, artinya delta X-nya kecil sekali, atau partisinya tadi kecil sekali gitu ya. Dari sigma itu, dari jumlah Riemann itu ada, maka kita sebut F terintegrasikan pada selang A sampai B ya. Jadi kalau tadi ini, kalau ini kita partisi gitu ya, menjadi n bagian secara umum. Kita partisi menjadi n bagian dengan delta X-nya atau panjang partisinya itu kecil sekali, kecil menuju 0, artinya jumlah partisinya banyak sekali atau menuju tak hingga gitu ya, pada selang A sampai B.
Jadi kita punya limit dari itu, limit dari sigma I sama dengan 1 sampai N dengan sigma X, dengan delta X-nya kecil sekali atau lebar partisnya kecil sekali, maka kita sebut F terintegrasikan pada AB dengan syarat limit itu ada, ya. Dengan syarat limit itu ada. Kalau di kalkulus diferensial, kapan limitnya ada? Ketika limit kiri dan limit kanannya ada dan bernilai sama, ya. Oke, lebih lanjut dikenalkan notasi seperti itu, ya, oleh Leibniz. Integral A sampai B, ya, batas bawahnya A, kemudian batas atasnya B dari fx dx disebut integral tentu atau integral Riemann, ya, diberikan oleh itu. Jadi dia sama dengan limit dari itu, atau bisa juga ditulis sama dengan limit untuk n menuju tak hingga gitu, ya. Sigma dari I sama dengan 1 sampai n fxi delta xi secara umum, ya. Kalau kita punya delta x-nya tidak seragam, maka kita punya itu, ya, dengan n menuju dengan n-nya menuju tak hingga atau batas subintervalnya, panjang interval per partisinya tadi menuju 0 atau kecil sekali, ya, atau n-nya menuju tak hingga, banyak partisinya menuju tak hingga. Maka itu didefinisikan sebagai integral tentu dari A sampai B fx dx, ya. Oke, konsep yang bisa kita ambil dalam persamaan itu timbul dari pembahasan kita tentang luas dan pembahasan sigma sebelumnya, ya. Namun kita telah mengubah ide yang dihasilkan di sana secara berarti, atau yang bisa kita ambil rasionalnya. Misalnya kita sekarang membolehkan f-nya negatif pada sebagian atau seluruh interval A sampai B. Pada bahasan luasan kan diambil nilai f yang positif, ya, nilai f yang positif. Tapi secara umum di sini maka kita bisa mengambil nilai f yang negatif baik sebagian maupun secara keseluruhan pada selang AB. Artinya semuanya berada di bawah sumbu X, ya, atau bisa sebagian, ada yang di atas, ada yang di bawah, ya. Kita menggunakan partisi dengan selang bagian yang mungkin panjangnya tidak sama, ya, bisa delta X secara seragam atau delta XI yang tidak seragam, ya. Dan kita membolehkan CI-nya tadi, ya, bisa seragam, misalkan titik ujung kiri, titik ujung kanan, atau midpoint-nya, ya, atau sebarang asalkan dia ada pada di dalam subinterval, ya, x0 sampai x1, x1 sampai x2 dan seterusnya. Jadi xi-nya ini bisa seragam, ya. Atau kalau tadi kita pakai CI, ya, kita pakai CI di sana. Jadi CI-nya itu bisa diambil sebarang pada subinterval tertentu. Jadi secara umum, ya, interval dari A sampai B itu integral tentu dari fx dx pada batas bawah A, batas atas B, bisa menyatakan luas daerah, ya, bisa menyatakan luas daerah yang dibatasi oleh fungsi f dan sumbu x pada interval A sampai B jika dan hanya jika ada syarat, ya, yaitu ketika fx-nya lebih dari atau sama dengan 0, maka integral itu, ya, fx dx dia menjadi luas daerah, ya. Nah, kalau fx-nya tidak memenuhi itu, maka integral tentu itu bukan merupakan luasan, ya. Jadi ada syarat seperti itu, ya. Biasanya kalau ada integral tentu itu interpretasinya selalu luas daerah, gitu, ya, yang dibatasi oleh fx dan sumbu x pada interval A sampai B. Tapi tidak, ya. Secara umum tidak, ya, bergantung pada fx-nya. Kalau fx-nya ada di atas sumbu x, ya, atau lebih dari sama dengan 0 nilainya pada selang A sampai B, maka dia akan menjadi luas. Tapi kalau tidak, seperti contoh yang satu tadi, sebagian ada di atas, sebagian ada di bawah, dia tidak merepresentasikan
luasan, ya. Tidak merumuskan luasan. Secara umum, kita punya ini, integral dari A sampai B fx dx. Ini merupakan selisih antara luas yang ada di atas sumbu X dengan luas yang ada di bawah sumbu X, ya. Yang contoh 1 tadi, ya, contoh 1. Jadi nilai dari ini 23,9698 itu adalah selisih antara luas yang kuning dan luas yang coklat. Jadi yang atas dikurang yang bawah. Ketika luas yang atas lebih besar, maka nilai Riemannnya akan positif. Tapi ketika luas yang atas lebih kecil dari bawah, maka jumlah Riemannnya akan negatif, ya. Nah, kalau ini karena di bawah nggak ada, artinya luas yang di bawah kan bisa dianggap 0, gitu, ya. Jadi secara kita punya itu, integral dari A sampai B adalah luas atas dikurang luas bawah. Ketika semuanya ada di atas, maka luas bawahnya ini sama dengan 0. Tapi ketika semuanya di bawah, maka luas yang atas ini juga sama dengan 0. Ya. Kemungkinannya seperti itu. Ya. Oke. Itu terkait dengan jumlah Riemann, ya. Oke, nah, selanjutnya di video selanjutnya kita akan membahas terkait dengan integralnya, ya, definisi dari integral tentu, ya. Jadi penggunaan Riemann tadi untuk mengkonstruksi mengkonstruksi definisi integral tentu, ya. Oke, sampai sini materi yang dapat saya sajikan pada video ini. Jika ada pertanyaan atau ada sesuatu yang bermasalah, bisa nanti dikonfirmasi, ya, di perkuliahan sinkronusnya atau di asinkronus. Oke, sekian video kali ini. Semoga dapat digunakan untuk belajar. Jangan lupa protokol kesehatannya tetap dijaga. Tetap sehat selalu sampai pada akhirnya nanti kita bisa ketemu di kampus kita tercinta di Unesa, ya. Oke, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.